Saya instruksikan kepada seluruh laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah, saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Enggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa enggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib, gemeter kaki apa? Diancam, mau saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Saudara, kenapa saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan saudara para bekal-bekal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada di seluruh Indonesia tentunya ya, yang menyimak acara ini. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan harapan sehat walafiat tentunya. Juga tidak terlepas senantiasa kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang polemik nasab yang terus berkepanjangan sampai ada titik temu pada saatnya nanti. Dan kalau kita amati dan kita telah saat ini sudah mulai kurangnya kepercayaan masyarakat kepada para balawi yang selama ini telah membohongi dan menipu kita ya. Dan ini jangan sampai menjadi berkepanjangan menipu dan merusak masa depan anak-anak cucu kita nanti ya, yang terus didoktrinasi, yang terus diberi narasi-narasi provokasi, mendawil ya, kemudian harupat dan halusinasi. Ini sangat berbahaya. Kenapa kita sebut berbahaya? Ya kita lihat saja kepada flashback ya, yang kita tidak sadari bahwa bangsa Indonesia sudah terpecah. Jadi dari Nahdlatul Ulama yang satu sudah terbagi dua. Ada umatnya Nahdlatul Ulama garis lurus, ada umatnya Nahdlatul Ulama yang ikut kepada para Balawi ya. Inilah. Jadi umatnya sama, tempatnya sama, tapi direbutkan oleh dua kelompok ya. Dimana yang selalu merebut ini ya Balawi, memanfaatkan para ulama, Nahdlatul Ulama
warga Nahdlatul Ulama untuk dijadikan mukibul-mukibulnya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai ke depan ini terus terjadi, mukibul atau umat Nahdlatul Ulama menjadi mukibul-mukibul para Ba'alawi yang punya visi dan misi lain di Indonesia ini, yang hanya numpang hidup dan mencari kehidupan dunia. Tidak pernah takut kepada aturan agama, aturan pedoman, dan pedoman Al-Quran itu hanya dijadikan tameng, hadis dijadikan hiasan dan bahan untuk mencari dan melemahkan bangsa Indonesia. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh para Ba'alawi. Ya. Al-Quran kadang-kadang disalahartikan. Ya. Kemudian hadis dia cari hadis yang doib, yang lemah, dikuatkan. Nah itulah ya. Jadi kalau kita tidak menyaring dan menelaah, ini sangat berbahaya. Dan untungnya para ulama dan kiai Indonesia saat ini sudah mumpuni, sudah pintar, sudah cerdas ya, sudah bisa mengangkat ini semua ke permukaan, sehingga sudah 80% Nahdlatul Ulama sudah tidak mempercayai lagi Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Sudah tidak laku lagi ya. Yang sebentar lagi mungkin habis ya pasarannya, bahwa Ba'alawi ini bukan lagi jadi sesuatu yang diagung-agungkan di negara kita ya. Kalaupun ada saat ini, yaitu hanya sisa-sisa yang tertinggal, yang isi kepalanya udah terlalu kosong ya. Kalau yang belum, yang baru terkena emal-emal gitu ya, ya bisa diatasi lah gitu ya. Baiklah sahabat, di sini ada perbincangan antara dari Rizik Syihab ya, ya. Kemudian juga ada dari Gus Fuad Pleret ya, yang mengisukan akan dilakukannya ya sweeping. Harus sebetulnya, ayo kita lakukan sweeping dan kita bersihkan Ba'alawi dari Indonesia ini. Jangan, sebab apa ya, sudah jelas-jelas menipu dan membohongi umat, kok kenapa harus takut ya. Kalau dia menggeretak, itu hanya geretak saja biasa ya, tidak jadi masalah ya. Jadi sudah biasa lah kalau yang geretak-geretak gitu ya. Orang Indonesia pribumi kok malah masa kalah geretakan ya. Jadi tidak akan kalah geretakan ya. Seperti Gus Fuad katakan itu, main kepret apa, main kepret aja. Apa yang udah dikepret sama si Rizik Syihab? Jangan-jangan belum ngepret udah jatuh duluan pingsan ya, atau mati kali ya. Ya baik sahabat, untuk lebih jelas saja kita simak beberapa narasi-narasi provokator dari si Rizik Syihab dan beberapa percakapan antara Gus Fuad Pleret dengan beberapa rekannya yang membahas tentang polemik masa ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like dan subscribe bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga panjang umur, semoga banyak rezeki, barokah, amin ya rabbal alamin. Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Mestinya BNPT itu, saudara, mempelajari, oh ini ada potensi kegaduhan, ini nanti umat ribut, dia stop. Bukan dekipasi, saudara. Yang nyari gara-gara ini, saudara, gengnya Imad. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Nah, jadi lihat-lihat saja, saudara, beritanya. Ada kok, fotonya kita punya, saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara, saudara, ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya, seorang Ba'alawi. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancam, katanya mau sweeping Ba'alawi, saudara. Sweeping habaib. Kita nggak meribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa?
Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancam untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya, kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kita tanya, gue udah pengen kepret aja dah. Ini angkat dulu nih daripada ntar gue kepret pada jatuh. Masya Allah, bukan kepret, begitu-begitu buku jatuh ke sono. Akhirnya gidatnya kena beling, masuk besok di medsos. Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin, begitu-begitu ganyang di mimbar-mimbar saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu gitu saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam. Saya instruksikan kepada seluruh Laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah. Saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Enggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa enggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin kabur, nantang berkelahi didatengin kabur, nantang sweeping saudara mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi, Habib Rizik jangan main-main, kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow, saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib gemeter kaki apa? Diancam mau saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Saudara, kenapa saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan saudara para bekal-bekal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir, sallu ala nabi. Janganlah, kalau mereka nggak percaya dengan nasab Ba'alwi, nggak apa-apa. Nggak percaya aja, itu hak mereka saudara. Nggak apa-apa. Enggak, kami enggak maksa. Yang mau percaya silakan, yang enggak mau percaya enggak apa-apa, itu hak mereka saudara. Nanti kita lihat aja di akhirat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita lihat nanti di akhirat saudara, siapa yang ditengok oleh Nabi dan siapa yang enggak ditengok oleh Nabi. Kita lihat aja nanti di akhirat saudara. Jangan udah enggak percaya bikin propaganda, ngancem, ngadu domba umat saudara. Nah maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah. Saudara, tuan-tuan guru masyaikh di Madura marah. Ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua marah. Saudara, kenapa? Karena kelompok ini memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Saya enggak fitnah, Fuad Pleretnya sendiri yang ngaku. Dia ngaku, saya memang PKI. Saya masih PKI.
Dia ngaku rekamannya ada, saudara. Herannya kok ada ustadz, ada kiai, saudara, ikut-ikutan orang yang punya otak PKI. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini, saudara, dulu di tahun 55 sampai tahun 65, saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun, saudara. Bukan, itu bukan baru sekarang. Tanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita. Bagaimana dulu tahun 55 sampai 65, saudara? Enggak sampai di situ. Apa mereka bilang, saudara? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu begitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya, terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Al-Quran itu buku pendatang. Saudara, nggak sampai di situ, mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, nggak suka Arab, saudara. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan, saudara. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi. Hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab, dibacakan aja. Ada enggak? Sini nggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab, itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh, si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping. Alah, tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Nah, jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu apa itu keturunan Mirbat itu yang berapa yang aku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenis nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Wah gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan, panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Oh. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan, dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya gitu.